Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok Kruskal. Nah, pada bagian kali ini, kami itu mendapatkan materi untuk untuk menjelaskan materi tentang algoritma greedy. Nah, di sini di kelompok kami ada siapa aja sih? Yang pertama itu ada saya, Muhammad Farid, kemudian ada Surya Negara, dan juga Yogi Wisesa. Nah, algoritma greedy ini itu akan selalu mengambil, nilai yang dianggapnya terbaik tanpa memikirkan langkah selanjutnya dari pilihan tersebut. Jadi algoritma greedy ini bisa dibilang, algoritma yang bersumbu pendek seperti itu. Nah, kelemahan algoritma greedy ini, jadi solusi yang diberikan itu belum tentu selalu yang terbaik, gitu. Nah, di sini ada ilustrasi di mana kita akan menentukan maksimum, jumlah angka yang, bisa kita dapatkan dari, ilustrasi ini. Nah, ketika bisa dilihat di sini yang berwarna merah itu adalah algoritma greedy. Jadi, dimulai dari angka 7 diberikan pilihan 3 dan 12. Jadi dia itu langsung mengambil pilihan 12 tanpa menghitung angka-angka selanjutnya. Jadi dia tuh langsung mengambil angka yang paling besar, 7, 12, 6. Nah, bisa dilihat itu kurang efektif untuk mendapatkan, nilai yang terbesar. Nah, bisa dilihat langkah yang paling maksimum atau optimal itu adalah, 7, 3, kemudian 99. Itu dengan itu kita bisa menemukan, angka yang maksimum. Nah, jadi, contoh dari, algoritma greedy ini ada Kruskal, Prim, Huffman coding, dan Dijkstra. Di mana Kruskal, Prim, dan Huffman coding ini adalah untuk, menentukan biasanya digunakan untuk, menentukan, eee graf yang tidak berarah atau biasanya pohon untuk menentukan, maksimum atau minimum dari si pohon itu. Maksudnya kayak, ya minimum spanning tree yang seperti seperti itulah, dan Dijkstra itu untuk, graf yang berarah, seperti itu. Next. Nah, perkenalkan kembali, saya Yogi Wisesa. Dan kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh implementasi dari algoritma BD, yaitu dengan permisalan activity selection. Jadi, di slide berikutnya akan ada beberapa activity beserta waktu pengerjaannya, yaitu waktu mulai dan waktu selesainya. Pertanyaannya adalah berapa maksimum activity yang dapat dilakukan seseorang jika satu orang tersebut hanya bisa mengerjakan satu activity dalam satu waktu. Nah, kita next. Next slide. Ya, di slide sini bisa terlihat kita misalkan dengan 6 buah activity dengan waktu mulai dan selesainya masing-masing yang bervariasi. Di sini ada yang mulai dari jam 0, jam 3, jam 1, jam 5, jam 8, dan waktu selesainya juga yang berbeda-beda. Lalu kita next ke step selanjutnya. Nah, greedy method ini kita ada 4 step utama. Jadi pertama lihatlah waktu yang activity mana yang waktu selesainya paling lebih duluan. Jadi di sini menggunakan metode greedy yang waktu pengerjaannya berarti paling sedikit. Dipilihnya seperti itu. Nah, jika waktu selesai urutannya sama, maka urutkanlah dari lama activity. Jadi setelah misalnya ada yang sama-sama selesai jam 5, maka pilihlah yang waktu mulainya lebih belakangan karena harus yang lebih sedikit lama aktivitinya. Lalu setelah bertemu aktiviti tersebut, pilihlah itu sebagai aktiviti awal. Nah, setelah itu menjadi aktiviti awal, lanjutkan aktiviti selanjutnya yang memungkinkan dilakukan. Jadi misalnya kita sudah memilih aktiviti pertama yang selesai jam 5, maka pilihlah aktiviti selanjutnya yang mulai jam 5 ataupun mulai jam 6. Ya, kita lihat di step selanjutnya, kita sudah mengurutkan tabel yang pertama tadi menjadi
sesuai dengan waktu selesainya. Bisa dilihat A3 selesai jam 2, A2 selesai jam 4, A1 selesai jam 6, A5 selesai jam 7, A6 selesai jam 9, dan A4 selesai jam 9. Kenapa A6 lebih dulu daripada A4? Karena waktu pengerjaan A6 hanya 1 jam, sedangkan A4 pekerjaannya 4 jam. Dan next. Nah, dari urutan di sini, kita bisa pilih activity yang terbanyak bisa kita lakukan, yaitu pertama A3, dari jam 1 sampai jam 2, lalu lanjut lagi ke A2, jam 3 sampai jam 4, lanjut lagi ke A5, A5 dari jam 5 sampai jam 7, A6 dari jam 8 sampai jam 9. Jadi, satu orang tersebut bisa menyelesaikan 4 activity dalam satu hari dengan kapasitas satu activity dalam satu waktu. Bisa lanjut? Kenalin kembali, saya Surya Negara akan menjelaskan elemen of greedy strategy. Strategi greedy menghasilkan solusi optimal untuk beberapa masalah, tetapi tidak untuk masalah yang lain. Jadi tidak ada cara umum untuk mengetahui apakah itu strategi greedy akan menghasilkan solusi optimal. Ada dua yang diperlukan, yaitu greedy choice property dan substructure optimal. Next. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama menentukan substruktur optimal dari sebuah masalah. Nah, kemudian mengembangkan solusi rekursif dari masalah tersebut. Kemudian membuktikan bahwa pada setiap tahap rekursi, salah satu pilihan optimal adalah pilihan greedy. Jadi selalu aman untuk membuat greedy choice. Kemudian menunjukkan bahwa semua kecuali satu dari masalah yang dimasukkan dengan membuat pilihan greedy adalah kosong. Lalu kembangkan algoritma rekursif yang mengimplementasikan strategi greedy, dan yang terakhir mengubah algoritma tersebut menjadi iteratif. Next. Lalu property greedy choice. Jadi secara global solusi optimal dicapai oleh membuat pilihan greedy lokal yang optimal. Tidak seperti pemrograman yang dinamis menyelesaikan masalah dengan cara top-down manner. Lalu harus membuktikan kembali bahwa hasil pilihan greedy dalam solusi optimal global. Next. Substruktur optimal. Sebuah masalah akan didisplay jika solusi optimal dari masalah tersebut ada di dalam solusi optimal untuk submasalah dari masalah tersebut. Kemudian pemrograman dinamis juga membutuhkan suatu masalah yang memiliki sifat optimal substruktur. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.